Godspeed to the city streets. We began. Tiap pagi pekerjaan begini terus, resleting tasku rusak. Aku sudah bilang kepada papa mama, tapi belum juga diganti. Kalau tas Sinta yang rusak, pasti langsung diganti. Akhirnya berhasil. Hai, namaku Santi. Kulitku putih pucat karena aku punya penyakit albino. Sementara yang di sana adalah kembaranku. Namanya Sinta. Kulitnya cantik sekali seperti kulit Indonesia. Kuning langsat cerah alami. Sinta, ayo cepat, nanti kita telat ke sekolah. Kamu duluan turun, nanti aku nyusul. Ya sudah kalau begitu. Belakangan ini Sinta lebih memperhatikan penampilannya karena ada murid baru namanya Evans, orang yang sangat tampan. Yang di sana kedua orang tua kami. Mereka sayang sekali sama Sinta. Kalau sama aku kurasa enggak. Santi, Sinta kenapa belum turun? Bentar lagi katanya, Pak. Ya udah, geser bangkumu dan makan. Aku ingin duduk di tengah mereka, tapi yang biasa duduk di tengah mereka adalah Sinta. Yang di seberang adalah makanan untuk Sinta, dan yang ini adalah makananku. Pagi, Mama. Pagi, sayang. Ayo makan. Iya. Hai, Evans. Aduh, nyapa dia di depan kaca aja aku udah gugup. Iya, nanti aku telat berangkat sekolah. Pagi, Papa, Mama. Pagi, sayang. Ayo sarapan. Iya. Enak banget sup dagingnya, Ma. Itu Mama masak spesial untuk Sinta. Makasih, Ma. Syukurlah Sinta suka. Loh, Santi, kenapa kamu nggak makan sup? Mama cuma masak sedikit, sayang. Begitulah Sinta, dia hanya bisa diam saat kami diperlakukan dengan cara berbeda. Mama minta uang jajan. Ini uang jajan buat Sinta. Santi juga minta uang jajan. Santi kan gampang sakit perut, jadi jangan dulu jajan ya. Ini Sinta buat kamu. Makasih, Ma. Sinta berangkat sekolah dulu. Papa, Sinta berangkat ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Sinta tunggu, jangan cepat-cepat. Santi cepat sedikit dong. Ayo kita bagi uangnya. Aku nggak mau kakak kembarku kelaparan di sekolah. Makasih Sinta. Itu hakmu juga Santi. Hari ini ibu akan mengumumkan ranking-ranking di kelas kita ya. Kita mulai dari ranking 1. Ranking 1 dipegang oleh Sinta. Ayo nak, maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Sinta. Selamat ya nak. Makasih Bu. Sintaku memang paling pinter. Wah, ternyata dia yang paling pinter. Ranking 1 aja sok. Biasa aja Bu. Nah anak-anak, ranking 2 dipegang oleh Rafa. Ayo ke depan nak. Wah, udah kuduga. Selamat Rafa. Makasih Bu. Rafa hebat. Kamu lebih hebat. Sekarang kita umumkan ranking 3 ya. Ranking 3 dipegang oleh Evans. Ayo ke Evans ke depan. Wah, Evans ranking 3. Cepat Evans. Selamat Evans. Makasih Bu. Yang mau dapat hadiah, ayo belajar keras seperti mereka bertiga ya. Rafa dan Evans kembali duduk dulu. Sinta tetap di sini. Aku nggak suka sama Evans anak baru itu. Santi, sini dulu kamu ke depan. Kenapa nilaimu paling rendah dari antara semua murid? Udah cepat ke depan. Padahal adik kembarmu ranking 1. Berarti kamu malas belajar ya? Ampun, Santi ini udah jelek, bodoh lagi. Aduh, kasihan Santi. Maafkan Santi, Bu Guru. Mama, Sinta dapat juara 1. Juara 1, Sinta? Iya, Ma. Lihat ini, aku dapat hadiah gede banget. Wah, anak kesayangan Mama pintarnya. Mama bangga sama Sinta. Makasih, Ma. Ayo kita buka hadiahnya, nak. Hadiahnya tas, Ma. Boleh nggak Sinta kasih ke Santi? Soalnya kan tas Santi udah rusak. Hadiah itu kan hasil belajar dari Sinta. Kasih tasmu yang lama aja. Baiklah, Ma. Santi, kamu ranking berapa? Dari tadi diam aja. Santi terakhir, Ma. Bagus kalau begitu. Mama, Santi juara 1. Santi dikasih hadiah sama guru besar sekali. Baru dikasih hadiah. Masih kecil jangan sombong begitu. Sifatmu itu nggak bagus, Santi. Mulai ke depannya kamu nggak boleh dapat ranking. Ini kok uangnya kurang 80.000? Gimana sih bendahara di kelas ini? Morin, uang buku kenapa kurang 80.000? Apa kamu salah hitung atau ada yang belum bayar? Bukan saya yang salah hitung, Bu, tapi Santi tuh yang belum bayar uang buku. Sampai kering mulut saya naginya, Bu. Sinta, kok kembaranmu kacau banget sih, Sinta? Gara-gara ulah bodoh Santi, Sinta jadi dipermalukan. Kasihan Sinta. Sudah anak-anak, jangan ribut. Bising telinga Ibu dengarnya. Santi, kenapa kamu belum bayar uang buku padahal kembaranmu sudah bayar? Bagaimana ini? Aku mana mungkin bilang kalau Mama nggak mau ngasih aku uang buku. Maaf, Bu Guru. Jangan-jangan uang bukunya kamu makan ya? Sini kamu ke depan. Jawab pertanyaan Ibu. Kenapa kamu nggak bayar uang buku padahal Sinta sudah bayar? Apa kamu makan uangnya? Maaf, Bu Guru, uangnya. Uang bukunya kamu apakan? Ibu panggil aja ya orang tuamu biar tahu kenakalanmu.
Maaf Bu, uang buku Santi biar Sinta aja yang cicil. Sisanya besok Bu. Ya sudah, Sinta, kamu ini anak baik. Jangan sampai kamu terpengaruh sifat buruk Santi. Aku lapar tapi duitku sedikit. Apa beli permen aja ya biar cukup? Sinta masih sibuk bicara. Uang Sinta pasti sudah habis karena sudah bayar uang buku Santi. Lebih baik aku traktir dia jajan. Sinta, Iya? ayo jajan, nanti aku yang traktir kamu. Kantin depan baksonya enak banget loh. Cika dan Aoi juga boleh ikut, nanti aku traktir semua. Makasih ya Rafa, tapi aku nggak lapar. Lagian aku ada janji sama Evans ke perpustakaan. Evans, kita jadikan ke perpustakaan? Iya, boleh aja. Aku pikir nggak jadi. Soalnya kamu sibuk ngobrol. Ya pasti jadilah, ayo kita pergi. Iye, Evans sama Sinta cocok ya. Jangan gitu, kita kan masih kecil. Sinta nggak pernah pegang lenganku seperti itu. Rafa mau ke ruang musik bersama kami? Enggak, kalian aja. Oke. Rafa nggak jadi jajan karena nggak ada teman ya? Rafa, aku mau jajan, kamu mau nggak bareng aku? Santi, kamu ngaca dulu sebelum ngajak aku. Udah bodoh, jelek, bandel lagi. Rafa nggak jadi jajan karena nggak punya teman ya? Rafa, aku mau jajan, kamu mau bareng? Kau itu ngaca dulu sebelum ngajak aku. Udah jelek, bodoh, bandel lagi. Kok kamu tega bilang begitu sama aku? Kau sadar nggak Sinta membayar uang bukumu sampai uangnya habis? Dia nggak bisa jajan, sementara kamu enak-enakan jajan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kau menjajankan uang bukumu, sementara Sinta mengorbankan uang jajannya untuk membayar uang bukumu. Pikir pakai otak. Udah aku malas ngomong sama orang yang nggak berakal. Ya ampun Santi, kamu itu nggak ngaca ya? Minimal tuh dapat 10 besar dulu baru bisa deketin dia. Santi itu bebannya Sinta nggak sih? Kalau Santi kembaranku aku bakalan benci sama dia. Ma, uang buku Santi kurang 50.000, tolong ya Ma. Kalau besok Santi nggak kasih nanti dimarahin guru. Mama nggak punya uang, biar dia berupaya sendiri. Santi, kamu jangan memanfaatkan Sinta, paham? Santi, kamu jangan khawatir ya, nanti aku pinjam ke Rafa. Rafa kan orang kaya. Jangan pinjam ke Rafa, biar aja aku dimarahin. Ini meja belajarku, dan yang di sana meja belajar Sinta. Sejujurnya, aku iri pada Sinta. Buku pelajaran, laptop, semua dia punya. Aku makin malas belajar. Buat apa belajar? Toh juga pengetahuanku harus kututupin dari siapapun. Udahlah, mending aku tidur. Besok gimana ya uang bukuku? Sinta, kamu gak tidur? Iya, tanggung nih main gamenya. Nanti kamu telat bangun loh. Aku gak bisa tidur. Andai aku sempurna nggak albino, apakah aku akan disayangi sama seperti Sinta? Aku haus meminum. Tolong dong, Ma. Sampai kapanpun aku tidak mau. Papa Mama berantem. Aku bukannya memintamu untuk menyayangi Santi seperti Sinta. Setidaknya kebutuhan sekolahnya harus terpenuhi. Aku kan sudah memberi kamu uang yang banyak. Aku gak peduli pada Santi. Dia kan bukan anak kandungku. Anakku cuma Sinta. Pelankan suaramu, Ma. Aku gak peduli. Dia itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Santi bukan anak haram. Anakku cuma satu. Cuma Sinta. Santi itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Tapi Santi bukan anak haram. Terserah. Ibunya sendiri aja gak mau terima dia kok karena penyakit cacatnya itu. Asli aku nggak tidur satu malaman. Sekarang aku tahu kenapa Ma benci sama aku. Pantasan aja kami dibelakan. Kalau Sinta tahu kami bukan kembar, apa dia masih peduli sama aku? Pasti enggak lah. Soalnya dia selalu bilang kalau dia sayang sama aku karena aku kembarannya. Ya ampun, aku telat bangun. Santi, kok kamu nggak bangunin aku sih? Sinta, selama ini aku selalu bangunin kamu setiap pagi. Gimana kalau aku nggak ada? Mulai sekarang kamu harus bisa bangun pagi sendiri. Aku turun ke bawah duluan ya. Kok Santi ngomong gitu? Santi, kenapa Sinta masih belum turun? Santi telat bangun karena dia sibuk main game tadi malam. Saat aku menuruni tangga tanpa Sinta, wajah Papa seperti ini cemberut. Bisa nggak sekali aja Papa tersenyum sama aku? Sejak tadi malam aku berhenti mengharapkan Mama. Karena Mama ternyata bukan mama kandungku. Tapi aku masih mengharapkan Papa. Papa kan papa kandungku. Santi, di mana Sinta? Kenapa kamu turun sendiri? Sinta telat bangun karena tadi malam dia sibuk bermain game. Santi, sejak kapan kamu belajar memfitnah adikmu? Aku nggak fitnah kok. Sejak dia dibelikan laptop baru, dia sibuk bermain game. Tumben dia berani ngomong seperti itu padahal di hadapanku. Bilang aja kamu iri sama Sinta. Makanya belajar supaya dapat juara 1 dan laptop. Ngerti? Juara terakhir aja belagu. Sudahlah, sekarang kamu duduk dan makan. Pak,
Aku juga mau sup dan daging sama seperti Sinta, nggak cuma telur dan sayur mentah ini. Jangan bikin ulah Santi, makan aja padanya. Aku dan Sinta kan sama-sama anak papa, kok beda makanan kami? Memangnya kenapa kalau beda? Kalau kau nggak suka, nggak usah makan. Kau aneh Santi, tiba-tiba mengeluhkan hal yang tidak pernah kau keluhkan. Mulai sekarang aku nggak mau dibedakan. Kalau dibedakan aku nggak usah makan. Terserah kalau kau mau lapar. Ya udah, aku berangkat sekolah dulu. Mulai sekarang aku nggak mau dibedakan dengan Sinta. Kalau dibedakan ya aku nggak usah makan. Terserah kalau kau mau lapar. Kalau begitu aku berangkat sekolah sekarang. Ya sudah, pergi, kenapa masih duduk? Sia-sia aja aku protes ke papa. Ternyata dia nggak peduli samaku. Anak ini tiba-tiba protes bikin kepala pusing aja. Bagus anak bodoh. Sekalian gak usah makan siang dan malam. Aduh, pagi Mama, aku telat bangun. Loh, Santi mana? Santi sudah berangkat, lebih baik kamu makan dulu nak. Hah? Dia nggak sarapan dulu? Sinta, nggak usah takut telat. Nanti papa yang akan antar kamu ke sekolah. Lebih baik kamu sarapan dengan tenang. Iya, Ma. Gimana ya uang buku Santi? Iya, jadi Santi itu memakan uang bukunya dijajani, makanya guru marah. Ih, jahat banget ya Santi itu. Kasihan Sinta. Makanya kita nggak usah temanin dia. Betul-betul. Dia di situ. Santi, kamu kok nggak sopan banget sih nguping? Nguping, nggak penting banget. Sejak kapan dia ngejawab gitu? Dari tadi pagi aku sudah memikirkan cara bagaimana supaya bisa mendapatkan uang 50.000 dari Rafa. Anak ranking 2 di sini rupanya. Gimana ya uang bukunya Santi? Apa aku minta ke papa aja ya? Papa bakalan kasih nggak ya? Mudah-mudahan papa mau kasih. Tapi kalau sampai ketahuan mama pasti marah. Ada apa Sinta? Udah ayo masuk kelasmu, nanti kamu telat. Pak, uang buku Santi belum dibayar, tinggal 50.000 lagi. Kami udah minta ke mama, tapi kata mama nggak ada uang. Kalau Santi nggak bayar, nanti guru marah, karena udah janji hari ini mau bayar. Sinta, tadinya papa ada niat kasih uang buku ke Santi, tapi tadi pagi Santi berani melawan sama papa. Dia semakin nakal, jadi biarkan saja dia hadapi soal itu sebagai hukuman karena sudah melawan orang tua. Aduh, bagaimana ini? Pantas aja kamu juara 2 ya. Pagi-pagi udah ke perpustakaan baca buku. Ya iyalah, emangnya kau udah bodoh malas belajar. Ya ampun, gitu banget. Udah, pergi sana, ngapain sih dekat-dekat aku? Soalnya aku ingin kasih tahu kamu sesuatu yang penting tentang Sinta. Apa? Aku tahu Rafa suka berteman dekat dengan Sinta. Pasti dia ingin tahu makanan kesukaan Sinta, tempat yang Sinta suka, dan hadiah yang Sinta suka. Kasih dulu aku 50.000 baru kasih tahu. 50.000? Pasti itu untuk membayar uang buku yang sudah dia makan. Kau itu benar-benar gak tahu malu ya Santi. Sudah merepotkan Sinta, sekarang mau memanfaatkan keberadaannya untuk mendapatkan uang. Biar ku beritahu padamu, kalau bukan Sinta sendiri yang meminta padaku, jangan harap kau mendapatkan sepeser pun dariku. Apa salahnya aku memanfaatkan Sinta? Tahu juga dia nggak rugi, malah mungkin dia bakal beruntung. Beruntung bagaimana? Bisa jadi kau malah ngejelekin dia di hadapanku. Hatimu kan busuk, berbeda dengan Sinta yang berhati malaikat. Kamu kalau nggak mau ngasih nggak usah ngina. Lagian apa sih salahku ke kamu sampai kamu benci gitu sama aku? Kesalahanmu banyak, kau selalu merepotkan Sinta. Sudah gitu nakalnya minta ampun. Rafa, aku mencarimu. Sinta, ada apa? Aduh, aku minta tolong pinjamkan aku 50.000, tapi Santi jangan tahu. Sinta, apa-apaan kamu? Santi? Rafa, tolong pinjamkan aku 50.000. Uang itu untuk membayar uang buku Santi, tapi jangan sampai Santi tahu, tolong ya. Sinta, kamu apa-apaan sih? Kan aku bilang nggak usah. Pakai acara rahasiaan lagi. Santi, maaf, tapi dari mana kita dapatkan uang 50.000? Jam pertama sebentar lagi dimulai. Kau bisa dimarahi bu guru kalau nggak ada uangnya. Aku nggak takut dimarahin. Kau ini ya, adik kembarmu sedang mengkhawatirkanmu, tapi sama sekali tak kau hargai sedikit pun. Kau melarangnya meminjam dariku, padahal kau sendiri sudah memanfaatkan Sinta untuk mendapatkan uang dariku. Memanfaatkan Sinta tapi dengan tidak merepotkannya bukannya lebih bijak ya? Lagian Sinta tidak kurugikan, malah mungkin beruntung. Kalau kau tidak percaya, baca ini. Tadinya kalau kau memberiku 50.000, aku akan memberikanmu catatan ini. Isinya hal penting tentang Sinta. Makanan yang dia suka, tempat yang dia suka, hadiah yang dia inginkan, bahkan hal yang tidak dia suka lengkap di sini. Sama sekali tidak ada kejelekan tentang Sinta tuh di sini seperti dugaan jelekmu. Kalau Sinta memang tidak keberatan tentang catatan ini, berapa kau jual? Aku akan beli. Apa-apaan ini? Rafa suka sama aku ya? Rafa, aku bukannya keberatan, tapi kenapa kamu mau membeli yang begituan? Ya karena penting. Hah? Rafa, itu kan cuma catatan tentang apa yang kusukai. Kenapa kau mau membelinya? Ya karena bagiku itu penting. Penting katanya. Aku baru sadar kalau Rafa ternyata ada rasa suka samaku. Sebenarnya aku agak gak nyaman kami menjual catatan itu sama kamu. Tapi saat ini kami butuh 50.000. Aneh, padahal dia mau membelinya, tapi aku entah kenapa merasa kesal. Aku ngerti kok, kamu tenang aja. Makasih ya Rafa, Santi gak bakalan dimarahi guru gara-gara kamu. Santi, kamu kemana? Jadinya berapa kau jual ini samaku?
Harganya 1 juta. Kalau di bawah itu aku nggak jual. Santi, apa-apaan kamu menjual semahal itu? Rafa, maafkan Santi, kami akan menjualnya 50.000 sama kamu. Sinta, nggak apa-apa, cuma 1 juta aja kok. Gak boleh, kamu gak boleh beli semahal itu. Rafa, kau jadi beli atau enggak nih? Itu tergantung Sinta, dia setuju atau enggak. Berarti kau nggak jadi beli. Santi, bukannya kamu menjual 50.000, kenapa harganya berubah? Kau aneh. Semakin sebuah barang disukai, semakin mahal harganya. Aku tidak setuju itu dijual kalau harganya 1 juta. Inilah sikap Sinta yang buatku terlihat buruk di mata orang. Baiklah kalau kau nggak setuju. Rafa, itu untukmu gratis. Apa? Santi? Tunggu Santi. Santi, uang bukumu mana? Kamu kan janji mau bayar sekarang. Masih tersisa 50.000 lagi yang belum kamu bayar. Aduh, bagaimana ini? Kasihan Sinta. Atau langsung kubayarkan aja ya ke depan. Kenapa kamu nggak jawab, Santi? Maaf Bu, saya nggak punya uangnya. Ke depan kamu sekarang. Santi benar-benar nggak tahu malu ya. Iya, jangan-jangan uangnya dihabisin lagi sama dia. Apalagi alasanmu sekarang? Jangan-jangan uangnya kamu habiskan lagi. Sayangnya aku nggak punya uang 50.000. Kalau nggak aku pasti udah bantu dia. Saya nggak pernah menghabiskan uang buku. Saya nggak bisa bayar karena memang orang tua nggak kasih uangnya untuk bayar uang buku. Hah? Santi apa-apaan? Maksudmu Sinta dikasih uang buku tapi kamu tidak dikasih? Iya benar Bu, jadi aku nggak pernah menghabiskan uang buku. Ya ampun, dia sampai berbohong. Malu-maluin banget. Bohong aja bener. Santi Bu. Sinta, apa Santi memang nggak dikasih uang buku? Itu Bu. Coba kamu kemari Sinta. Santi, kalau kamu bohong ibu bakalan hukum kamu. Sinta, apa Santi memang nggak dikasih uang buku sama orang tua kalian? Kamu harus jujur Sinta biar ibu nggak marah. Santi dikasih uang buku. Apa? Kau bohong. Sinta, apa Santi tidak diberi uang buku sama orang tua kalian? Katakan yang jujur. Jangan mencoba membela kakak kembarmu sehingga membohongi ibu. Aku tahu jawaban Santi. Pasti dia akan bilang kalau dia tidak tahu. Padahal dia tahu betul kalau aku tidak mendapatkan uang buku dari orang tua. Cepat jawab Sinta, jangan bikin ibu marah. Santi mendapat uang buku. Maafkan aku Santi, aku takut dimarahin mama. Kau bohong, mana ada aku dapat uang buku. Kau jelas tahu itu, tapi kenapa kau berbohong? Cepat katakan pada Bu Guru kalau itu nggak benar. Santi, kamu itu anak nakal ya. Kamu nggak mau ngakui kalau kamu itu udah bohong? Santi bohong. Santi, anak jangan ribut. Santi, ibu kasih kamu kesempatan untuk jujur. Sebenarnya kamu sudah mendapatkan uang buku dari orang tua atau tidak? Tidak ada uang buku yang saya terima Bu. Benar-benar anak ini nakalnya luar biasa ya. Baiklah, kalau begitu ibu akan menelepon orang tuamu untuk memastikan kebenarannya. Gawat, Santi pasti bakalan dimarahin habis-habisan sama mama. Kenapa diam Santi? Apa kamu takut? Bu, tolong jangan telepon orang tua kami. Santi udah punya uang kok, uangnya ada di tangan Rafa. Aku tidak punya uang, terserah ibu mau telepon atau enggak. Santi, karena kau berkeras mengatakan tidak mendapat uang buku dari orang tuamu, maka ibu akan menelepon orang tuamu untuk memastikan apa kau berbohong atau tidak. Terserah ibu aja. Halo Bu, orang tuanya Santi dan Sinta? Iya benar, ada apa ya Bu? Maaf ya Bu, Santi bilang kalau dia belum menerima uang buku dari ibu. Saya merasa janggal karena Sinta sudah membayar uang buku. Aduh, Santi itu memang nakal sekali Bu. Saya sudah 2 kali kasih uang bukunya. Begini aja ya Bu, saya langsung transfer aja ke rekening ibu. Dan saya minta tolong ke ibu, tolong hukum anak itu. Anak itu memang nakal sekali. Baik kalau begitu Bu. Santi, apa kau masih mencoba menyangkal? Kalau anak yang tukang bohong itu nasibnya nggak baik, kamu berubah. Apa karena aku masih anak-anak? Orang dewasa juga bisa berbohong Bu. Maksudmu orang tuamu berbohong? Iya. Kamu ini memang kelewat batas ya Santi. Tadi Sinta yang kamu bilang berbohong, sekarang orang tuamu pun kamu bilang berbohong. Memang benar kok Bu. Berdiri kamu di sudut sana. Kau nggak boleh duduk sampai kau mau mengakui kebohonganmu. Aku nggak berbohong, mereka yang berbohong. Santi, kau nakal sekali. Sekarang kamu berdiri di sudut sana sampai kamu mau mengakui kebohonganmu itu. Lebih baik aku berdiri di situ selamanya daripada dipaksa mengaku. Karena aku tidak berbohong. Berdiri ya berdiri. Selama ini walaupun mamanya Sinta selalu jahat padaku, tapi aku tetap menurut, sabar dan mengalah. Karena aku pikir dia itu ibu kandungku. Dia sudah susah payah mengandungku dan melahirkanku. Tahu-taunya cuma ibu tiri. Selama ini aku sangat bersedih mengharapkan kasih sayang darinya. Ternyata cuma kesia-siaan. Untung aja aku udah tahu kenyataan, jadi aku nggak bisa dibodohin lagi. Anak-anak, kalian jangan meniru Santi ya, tukang bohong. Itu perbuatan buruk dan Tuhan benci sama orang yang tukang bohong. Sekarang buka buku halaman 65 dan kerjakan soalnya. Kalau aku tahu Bu Guru akan tetap menelepon mama, aku nggak akan bilang kalau Santi menerima uang buku. Aku bakalan jawab nggak tahu. Santi ini cewek aneh. Jelas-jelas aku mau ngasih uang 50.000, tapi dia sengaja jual 1 juta biar Sinta nggak mau menjual samaku. Udah gitu dia keras banget melawan guru. Apa jangan-jangan dia nggak terima uang buku ya dari orang tuanya? Tapi apa mungkin? Anak-anak coba hafalkan yang ibu tulis di papan tulis ya. Iya Bu, pasti Santi marah sama aku. Aku jadi nggak konsen belajar. Aduh, gara-gara nggak sarapan tadi pagi kepalaku nyut-nyutan. Kalau terus berdiri begini aku pasti bakalan pingsan. Tapi aku nggak mau nyerah karena aku tidak berbohong soal uang buku itu. Bu Guru. Iya, ada apa Evans? Kamu sudah hafal? Maaf Bu, bukan itu. Tapi
Ibu jangan marah ya. Baiklah, memangnya Evans mau ngomong apa? Santi kayaknya udah nggak kuat berdiri, Bu. Biar saya aja yang gantikan Santi berdiri di sana. Aku nggak nyangka Evans berani membuka suara demi aku. Anak ini kalau kusuruh duduk pasti nanti besar kepala dan gak mau mengakui kesalahannya. Santi, apa kamu sudah mengakui kebohonganmu itu? Bu, jangan memaksa saya mengakui hal yang nggak saya lakukan. Anak keras kepala, duduk sana di bangkumu. Dan kamu Evans gak perlu gantikan dia di depan. Baik, Bu. Aku nggak nyangka Evans membela Santi. Anak keras kepala, duduk sana di bangkumu. Beneran nggak tuh? Hah? Alah, palingan Santi pura-pura, Bu. Santi kan suka cari perhatian Rafa. Hei, Sally, kamu jangan asal bicara ya. Santi itu pingsan gara-gara dia nggak sarapan tadi pagi. Udahlah, Sinta, kamu gak usah belain kembaranmu ini. Bu guru juga bilang kok kalau dia itu tukang bohong. Iya benar. Bener Iya banget. benar. Sally, kamu jangan asal tuduh. Iya, Bu. Sebaiknya kita bawa Santi ke UKS. Rafa, apa kamu bisa memapahnya? Biar ibu bantu. Ya dibantu dong, Bu. Anak bisa aku memapahnya sendiri. Loh, badannya kok ringan banget. Wah, Rafa kuat ya. Keren banget, Rafa. Rafa, ternyata kamu bahkan bisa menggendongnya. Ya sudah, ayo kita bawa ke UKS sekarang. Baik, Bu. Anak-anak jangan ada yang ribut ya. Evans, tolong catat ya siapa aja yang ribut. Iya, Bu. Badannya ringan banget, sampai membuatku merasa tidak nyaman. Rasanya sama seperti membawa bantal. Aku baru sadar, Santi ini ternyata kurus banget, berbeda dengan Sinta yang berisi. Bagaimana keadaan Santi, Bu? Apa yang membuat dia pingsan? Santi nggak apa-apa kok, Bu. Gula darahnya rendah, itu yang membuat dia pingsan. Mungkin dia nggak sarapan ya. Nanti begitu dia bangun, dikasih roti aja sama air minum. Oh, begitu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Rafa, tolong kamu sebentar ke kantin ya, untuk membeli roti dan air mineral untuk Santi. Ini uangnya, Nak. Iya, Bu. Badannya kurus gitu, lemes lagi. Lebih baik aku belikan dia nasi daging daripada roti. Atau aku beli dua-duanya, terserah dia mau makan yang mana. Sinta, ayo ikut ibu masuk ke kelas. Bu, saya boleh kan di sini dulu temani Santi sebentar? Boleh aja kalau sebentar, soalnya di sini kan sudah ada petugas UKS yang menjaga. Makasih, Bu. Tapi soal uang buku itu sebenarnya... Ada apa dengan uang buku itu, Sinta? Aduh, aku nggak berani bilangnya. Gimana kalau Mama marah? Maaf, Bu, nggak ada apa-apa. Aneh, sepertinya ada yang disembunyikan. Santi, maafkan aku ya, aku sudah mengecewakanmu. Santi, kamu udah bangun? Sana pergi. Kau marah tapi kamu sendiri yang gak terima uang dari Rafa. Padahal kalau kau terima semua masalah beres. Tadi aku pikir kau akan menjawab nggak tahu. Tahu-tahu kau mengatakan yang seperti itu. Sekarang semua orang berpikir kalau aku itu pembohong. Padahal kau yang berbohong. Kalau aku bilang Mama dan Papa nggak kasih uangnya, atau kalau aku menjawab nggak tahu, guru pasti akan menelepon mereka. Aku nggak nyangka guru tetap menelepon walaupun aku sudah mengatakan kau menerima uang buku. Andai aja kau jujur, aku pasti bisa meyakinkan Bu Guru. Santi, kau tahu sendiri kan, kalau Mama tahu aku membelamu, kau akan mendapat hukuman berkali lipat. Ya biar aja, kan aku yang dihukumkan kau. Kau pikir aku senang berbohong? Aku takut berbohong, tapi aku lebih takut lihat kau dihukum keras. Aku nggak sanggup, Santi, lihat kau menderita. Kau itu saudara kembarku. Sinta, mulai sekarang kalau kau benar sayang sama aku, kau harus selalu jujur. Walaupun aku sampai mati sekalipun, jangan sampai kau berbohong lagi. Kalau tidak, jangan anggap aku saudaramu. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Kalau gitu pergi dari sini, aku nggak mau lihat kamu. Hah? Apa Rafa dengar semua? Sinta, kamu nggak apa-apa? Ya? Tunggu sebentar. Santi, nggak pantas kamu ngusir Sinta seperti itu. Waktu tadi banyak yang tuduh kamu pura-pura pingsan. Sinta langsung belain kamu tahu. Bodoh amat, kau ini bener-bener ya. Sudah, Rafa, nggak apa-apa. Mana bisa begitu? Hei, kau itu ya. Air matanya banyak banget. Aku mau ngusir siapapun itu urusanku, bukan urusanmu. Lidahku mendadak keluh. Sinta, aku nggak peduli banyak yang belamu. Pokoknya kamu keluar dari ruangan ini. Gak usah marah lagi, aku akan keluar. Kau jangan GR dulu. Aku di sini karena guru menyuruhku membelikanmu makanan. Siapa juga yang GR? Makanan? Iya, ada nasi daging dan juga roti. Kau mau makan yang mana? Ada nasi daging? Aku mau nasi daging. Lucu banget wajahnya. Aku beneran gak nyangka Bu Guru mau membelikan aku makanan. Bu Guru memang baik. Dia menghukummu juga karena dia sayang. Rafa ngapain? Apa-apaan ini dia nyiapin aku makanan? Jangan-jangan dia bukan Rafa. Cepat makan. Susu dan nasi daging. Kau menyajikan ini untukku makan. Kau ini Rafa atau bukan sih? Guru yang menyuruhku, jangan mikir yang aneh-aneh. Cepatlah makan, aku harus kembali ke kelas. Ya udah kau balik aja, ngapain nungguin aku selesai makan?
Kata Bu Guru, aku harus memastikan dulu kau habiskan semua makanan ini. Aku penasaran bagaimana cara dia makan kok bisa sekurus itu. Bu Guru membelikanku nasi daging, susu, dan roti. Bahkan suruh Rafa memastikan aku makan. Apa aku lagi mimpi? Kalau mimpi, biarkan aku nggak usah bangun. Ternyata dia makannya lahap. Tapi kenapa dia kurus banget ya? Tuh, piringnya udah kosong. Habiskan susumu. Makasih, Rafa. Bu Guru baik banget belikan aku nasi daging yang enak banget. Susunya juga. Nasi daging dan susu itu dari aku. Bu Guru belikan kamu roti dan air minum. Roti dan air mineralnya ada di plastik putih. Kenapa kamu belikanku nasi daging? Pakai susu segala lagi. Makasih lo ya. Itu sebagai ucapan terima kasihku karena kau sudah memberikanku buku catatan tentang Sinta. Oh, karena itu rupanya. Ya iyalah, emangnya gara-gara apa lagi aku baik? Ya, tetap aja makasih. Selera makanmu bagus, kenapa kau kurus? Karena makananku dijatah. Jangan-jangan orang tuamu pilih kasih ya? Kok kamu bisa nebak begitu? Aku kan pinter, kamu albino, bisa saja orang tuamu pilih kasih. Ya, dulu juga aku mikirnya kayak kamu. Ternyata bukan. Jadi maksudmu orang tuamu baik? Bukan loh. Jadi yang bukan itu apa? Bukan karena kamu albino? Baru benar, tapi aku nggak bisa kasih tahu alasannya kenapa. Hah? Dia langsung pergi gitu aja? Ternyata dia cuma nanya gitu doang, nggak ada kepo-keponya. Kamu kenapa nggak mau ikut pulang? Nanti kamu makin dimarahi mama. Bukan urusanmu. Terserahlah, aku capek. Memangnya aku bodoh? Kalau aku pulang ya kena ajar. Sebelum papa pulang dari kantor, aku nggak akan mau pulang. Wah, cantiknya. Aku mau cuci mata ah. Selamat datang. Ya, terima kasih pak. Mewah ya. Kalau begini sampai malam pun betah. Yang pink ini cantik banget. Lihat itu ada Santi. Ayo kita jumpai dia. Gaslah. Hei Santi, kau ini bayar uang buku aja nggak sanggup sok kemari. Gak tahu diri ini tempat mewah tahu. Cocoknya kau ke pasar ikan. Betul banget, ke tempat becek baru ya cocok. Suka-suka aku mau kemana? Emangnya kalian juga sanggup beli? Sebel banget lihat mereka. Makasih bonekanya, Mak. Sama-sama sayang, enaknya punya mama. Loh, itu kan Rafa. Yang ini paling bagus bonekanya. Rafa, aku nggak nyangka kamu suka boneka. Rezeki nggak ada yang tahu. Santi kok bawa boneka keluar? Gak mungkin, ayo kita susul. Santi. Ada apa manggil? Dari mana kau dapat boneka semahal itu? Ya aku belilah, emangnya kayak kalian Miss Queen. Itu kan Rafa, kok ada di toko boneka? Yang ini? Oh, kalau yang ini paling bagus bonekanya. Rafa, kok kamu ada di sini? Kesini ya beli boneka. Aku nggak nyangka kalau kamu suka boneka. Apaan sih? Aku beli boneka untuk Sinta karena di catatanmu tertulis kalau Sinta suka boneka. Ah, untuk Sinta ternyata. Tapi Sinta nggak suka warna itu, kan aku udah tulis Sinta sukanya warna putih. Pantasan Sinta sayang banget samamu. Sayangnya warna putih sudah habis. Kalau gitu balikin aja lagi Rafa, soalnya Sinta nggak suka warna pink ungu kayak gitu. Kalau kau suka warna pink ungu? Suka. Kalau gitu ini buatmu aja. Apa? Kau jangan GR dulu, ini sudah sempat kubayar, jadi nggak mungkin dipulangin lagi. Nah, pegang. Jangan lama-lama, boneka ini lebih berat daripada badanmu. Yang bener aja. Cepetan ah. Jangan nyesel ya, soalnya barang yang sudah dikasih nggak boleh diminta balik, ngerti? Memangnya aku kurang kerjaan apa? Makasih ya Rafa, ini boneka pertama yang kupunya. Ya. Sampai jumpa. Gara-gara tadi ke toilet terpaksa ngelewatin ini. Aduh, terik banget. Aduh, kulitku terbakar. Aduh, kenapa sih panas banget hari ini? Inilah susahnya jadi orang albino. Kena panas terik aja rasanya kayak terbakar. Sok paten pulanya aku nggak bawa payung. Lebih baik aku segera kembali, takutnya bonekaku diambil orang lagi. Di sini baru enak sejuk. Aku lapar. Oh iya, kan ada roti dari Bu Guru. Rumus Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Aduh, Santi nggak pulang-pulang. Gimana ini? Andai aja dia punya HP. Kalau udah jam segini, Papa pasti sudah pulang. Tuh kan, mobil Papa ada di sana. Kalau begini, aku nggak bakalan babak belur. Aku malah ditungguin ternyata. Santi, kamu dari mana aja makanya baru pulang sekarang? Oh, tampaknya kamu seharian ini bersenang-senang ya? Mama tahu sendiri kenapa aku telat pulang. Dari mana boneka itu?
Dari pacarmu ya? Kamu masih kecil udah pacaran ya? Sakit banget mulutku, aku sampai susah bicara. Sinta, kamu jangan tiru Santi ya. Santi ini gak ada beresnya. Sudah besar takutnya jadi pelacur. Mama melarang kalian pacaran masih kecil. Ngerti? Mengerti, Ma. Bagus, Sinta memang anak baik. Aku gak ada pacaran. Aku telat pulang karena takut kena marah mama. Kau itu benar-benar anak nakal ya, Santi. Kepalaku pusing banget. Boneka ini pasti mahal sekali. Aku ada ide supaya membuatnya menjadi lebih cantik. Santi, kan ku bilang kamu jangan telat pulang. Kamu pasti suka, Santi. Enggak, aku nggak mau. Papa! Tenang aja, pasti bagus hasilnya. Ya ampun, cantik banget. Santi, ayo kita obati lukamu. Gak perlu, kamu gak lihat aku lagi ngurusin bonekaku. Bonekamu udah rusak parah, mana bisa dimainkan. Lebih baik dibuang aja. Mentang-mentang bonekamu ada 2 lemari, enak aja kamu suruh bonekaku dibuang. Ini boneka pertamaku, aku akan memperbaikinya. Minggir, kau menghalangi jalanku. Hah? Kenapa terkejut begitu? Papa ternyata ada di rumah. Memangnya kenapa kalau papa di rumah? Jadi papa mendengar kejadian di ruang tamu, tapi diam aja. Kau pikir papa akan membela anak nakal sepertimu? Sudahlah, tadi pagi kamu melawan orang tua, sekarang pulang telat. Benar-benar anak nakal. Papa nggak lihat wajahku, masih juga menyalahkanku, ha? Kau sudah berani membentak orang tua ya? Ya, beginilah Pak, kalau anak terlalu dimanja, jatuhnya jadi anak nggak tahu diri alias durhaka. Santi, masuk ke kamarmu dan jangan keluar sampai papa suruh. Kenapa nggak sekalian aja aku dimasukin ke panti asuhan, Pak? Soalnya di sini aku juga merasa sendirian. Aku kan musuh di keluarga ini. Santi, aku tahu kamu pasti kecewa banget sama aku ya. Karena itu... Hah? Hentikan, apa kau gila? Kenapa kau mukil dirimu sendiri? Sampai merah begitu wajahmu. Ini nggak seberapa dibandingkan dengan luka di wajahmu. Kau jangan aneh-aneh, bikin aku pusing aja. Ini hukuman buatku karena aku nggak bisa menolongmu. Aku yakin kau akan menyesal kalau kau tahu fakta yang sebenarnya. Aku yakin dia bakalan benci sama aku kalau dia tahu aku bukan saudara kembarnya. Fakta apa maksudmu? Bukan apa-apa, nggak penting. Memangnya aku gila ngasih tahu itu? Yang ada aku nambahin musuh. Obati sekarang juga pipimu itu. Aku takut mama marah dan mengira aku yang melukaimu. Aku nggak mau kecuali kamu mau kuobatin. Ini pasti sakit banget. Alangkah senangnya seandainya Sinta tahu kami tidak kembar, tetapi dia tetap sayang samaku. Tapi jelas itu nggak mungkin. Sudah selesai, kamu nggak bakalan pergi lagi. Ya udah, sekarang giliranmu. Santi ternyata masih sayang samaku. Sudah. Santi, karena kamu nggak boleh keluar kamar, artinya aku akan bawakan makananmu ke sini. Jadi aku akan makan malam dulu di bawah. Kamu mandilah. Apa kau pikir akan ada makanan buatku? Kenapa nggak ada? Kan kamu cuma nggak dibolehin keluar kamar. Ya udah, kalau gitu aku mandi dulu. Tenang aja, aku nggak akan lama. Sinta, kan aku udah tulis Sinta sukanya warna putih. Pantasan Sinta sayang banget samamu. Entahlah, boneka baruku sayang banget rusak. Udah pusing mikirinnya. Lebih baik aku mandi. Aku harus cepat makan, kasihan Santi sudah nunggu. Santi pasti udah lapar. Aku akan siapkan makanan Santi sekarang. Sinta sayang, kenapa kamu cepat banget makannya? Gak apa-apa, Ma, aku mau mengantarkan makanan Santi. Emangnya mama suruh kamu lakukan itu? Jangan lakukan hal yang mama tidak suruh. Tapi, Ma, Mama gak suka sama anak yang gak penurut, Sinta. Pa, bukannya hukuman Santi cuma gak boleh keluar dari kamar. Biarkan mamamu yang mengatur waktu makan malam Santi. Hah? Perutku udah lapar, mending tidur aja. Makanannya mana, Sinta? Maaf Santi, aku memang payah. Apa juga aku bilang? Nanti agak tengah malam aku akan ngambil makanan diam-diam di kulkas. Udahlah, jangan PHP, aku mau tidur aja. Kasihan Santi, aku pasti akan bawakanmu makanan malam ini. Terserah deh. Udah tengah malam, aku harus mengambil makanannya sekarang. Sinta, kamu ngapain sayang? Ya ampun, gawat. Jawab dong, nak. Sinta lapar, Ma, jadi ngambil makanan di kulkas. Oh gitu, habis makan jangan lupa sikat gigi ya sayang. Mama mau balik tidur. Iya, Ma. Santi bangun, aku bawa makanan. Ayo makan. Pintu sudah kukunci. Wah. Oh, jadi begini ya Sinta. Sayang banget mama punya kunci serap. Sinta yang salah, bukan Santi, Ma. Sinta udah tahu kan aturan mainnya? Jangan, Ma. Papa, buka pintunya, Papa. Buka pintunya, Pak. Kenapa Papa diam aja? Papa, Sinta nggak percaya kalau Papa nggak dengar. Papa pasti dengar kan? Sinta, kenapa kamu nangis? Apa gara-gara Santi? Kenapa sih Mama begini? Kenapa?
salah Santi? Kenapa kami dibedakan? Sayang, kamu berhenti menangis ya. Kalau kamu masih menangis terus, Mama nanti pergi lagi ke atas menjumpai Santi. Jangan, Ma. Aku udah gak nangis. Gitu baru Sinta anak baik. Iya, Ma. Ini masih malam, Sinta balik tidur, Gi. Tapi kamu tidurnya di kamar yang di depan tangga ya. Jangan coba-coba ke kamar kalian. Ma, aku mohon, Sinta mau bareng Santi. Sinta nurut ya, kalau enggak tahu akibatnya. Mama, aku benci Mama. Hah? Kepalaku pusing banget. Udah siang ternyata. Sinta pasti ada di sekolah. Kupikir tadi malam itu aku benar-benar. Kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir lebih baik aku keluar dari rumah ini. Aduh, bangun aja susah. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Tapi aku nggak punya tempat. Santi, kau sudah sadar? Papa membawakanmu sarapan. Kau cepatlah makan, mumpung masih panas. Tumben makanannya enak, ada sup daging. Biasanya kan cuma nasi dan telur, juga sayur mentah. Udah sekarat aja baru dikasih makan enak. Santi, nggak usah protes. Kau itu maunya apa sih sebenarnya? Dikasih makanan sederhana, protes. Dikasih makanan yang enak, protes juga. Kau suka makannya atau enggak? Kalau nggak suka, biar Papa bawa balik lagi ke dapur. Bawa aja lagi balik, Pak. Biar istri Papa senang aku nggak makan. Benar-benar anak nggak tahu diri. Kalau bukan Papa yang obatin kau pikir kau bisa sekarang duduk dan melawan orang tua? Lebih baik sekarang jangan bertingkah dan makan. Papa, sebenarnya mamaku ada di mana? Mamamu di dapur, memangnya kenapa? Yang kutanya mama kandungku. Kalau yang di dapur itu bukan mama, itu saya. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku mau tinggal di tempat mama. Jadi kau sudah tahu sejak kapan? Baru 2 hari. Jadi di mana mama kandungku? Aku nggak bisa tinggal di sini. Kalau aku tinggal di sini aku bisa Baguslah Santi. Akhirnya kau tahu sendiri statusmu. Padahal sudah dari dulu aku ingin memberitahumu. Ini gara-gara suamiku yang melarang. Jadi mamaku ada di mana, Pak? Wah, bagusnya kalau kamu bisa ikut mamamu. Sudahlah, hentikan. Katakan aja gak usah bertele-tele. Baiklah, mamamu sekarang ada di penjara. Kau boleh ikutan sama dia membusuk di sana. Aduh, perutku sakit. Sudah gelap, tapi Taiga belum kembali. Jangan-jangan dia sibuk dengan istri-istrinya. Aku harus segera menelepon Taiga. Taiga, kau harus kembali. Aku udah mau melahirkan ini. Rina, kamu panggil taksi online aja ya. Aku lagi luar kota. Besok pagi aku akan langsung jenguk kamu di rumah sakit. Diam kau. Kau pasti dengan selingkuhanmu. Setelah aku melahirkan kita cerai aja. Perutku udah sakit banget. Aku harus panggil taksi online. Tarik napasnya, Bu. Pelan-pelan, Bu. Bayinya sudah lahir 1. Ayo, Bu. 1 kali lagi, Bu. Wah, selamat Bu. Bayinya kembar perempuan dan sehat juga cantik. Iya. Selamat ya, Bu. Makasih, dokter. Bayiku kenapa cuma 1? Santai di mana? Suster. Kenapa nangis? Kamu lapar? Kamu haus? Ya udah, ambil sana di dapur. Aku kan bukan babumu. Kenapa malah makin nangis? Kamu nggak bisa turun dari situ. Ya udah, aku bantuin ya. Nggak guna banget. Bapakmu nggak mau terima kau gara-gara kau albino. Bener-bener suami jahat. Apa yang kau lakukan? Kenapa dia di sana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kau udah janjikan sama aku kalau aku udah melahirkan anak, kau bakalan carikan Rina. Tapi mana? Alasan aku menikahimu karena Rina tak kunjung hamil. Tapi kau malah melahirkan anak albino. Sementara Rina kasih anak kembar yang cantik buatku. Aku tidak akan menceraikannya. Lagian aku mencintainya. Aku gak terima kau harus ceraikan dia. Tidak akan. Taiga, kamu harus kembali. Kamu harus kembali sama aku di sini. Kamu jahat banget. Aku akan membalasmu, Taiga. Aku akan lihat secantik apa anaknya. Sial, bisa-bisanya dia melahirkan 2 anak kembar yang cantik-cantik sementara aku melahirkan anak yang albino. Kalau mandul ya mandul aja. Kenapa pakai acara hamil tiba-tiba? Aku yang jadi rugi. Lihat aja Taiga, kau akan menyesal telah mempermainkan aku. Loh, anakku kok cuma 1? Santi di mana? Santi, dokter, suster, Santi di mana, suster?
Ibu Rina, ada apa ya? Suster, bayiku satu lagi di mana ya? Kok nggak ada di sini? Maaf, saya juga tidak tahu. Bukannya ada di situ ya? Jadi bayiku di mana, suster? Ibu tenang dulu ya. Saya akan bantu cari sekarang juga. Ya Tuhan, di mana bayiku, Santi? Andai aja tadi aku bisa bawa 2 bayinya. Sayang banget. Santi, kamu di mana, Nak? Tuhan, tolong lindungi anakku. Taiga, bagaimana pencarian putri kita? Masih belum ada kabar dari polisi. Lebih baik kamu beristirahat. Kamu kurang istirahat, Rina. Bayiku hilang. Kau pikir aku bisa beristirahat? Pelankan suaramu, nanti Sinta terbangun. Ini semua gara-gara kau. Seandainya kau temani aku saat aku melahirkan, gak akan mungkin bayi kita hilang. Maaf, aku yang bersalah. Aku yang bersalah di sini. Ya jelas kau yang salah. Permisi, kami dari kepolisian. Bapak Taiga, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap Anda karena kami memiliki bukti bahwa Anda terlibat dalam kasus putri Anda sendiri. Hah? Tunggu, kan saya yang belum melaporkan kepada Bapak putri saya hilang. Silakan jelaskan di kantor polisi. Pak, apa maksudnya, Bu? Putri saya masih hidup kan, Pak? Maaf sekali, Bu. Pak, benarkah Akina yang melakukannya? Aku nggak percaya, Santi. Enggak, aku nggak percaya. Pak, sebelum Bapak membawa saya, bisakah kami bertemu dulu dengan putri kami? Silakan ikut kami. Putri Anda ada di dalam, Bu. Aku nggak percaya. Putriku sehat kok. Santi sehat banget waktu lahir. Rina, setelah melakukan pemeriksaan, kami mendapati Ibu Akina telah berbohong. Bapak sama sekali tidak terlibat dalam kasus Santi. Bapak boleh pulang sekarang. Terima kasih, Pak, tapi saya ingin bicara dengan Akina sebentar. Ibu Dewi, tolong antarkan Bapak ini. Baik, Pak. Ayo, Pak. Waktu Bapak hanya 10 menit. Kina. Ngapain kau kemari? Pergi sana. Aku menyesal menikahimu. Mulai sekarang kau bukan lagi istriku. Aku ceraikan kau. Ini semua kesalahanmu. Kau yang sudah menipuku. Kau dalangnya. Kau penyebab semua ini. Kupastikan kau akan selamanya di sini. Kau telah membuatku kehilangan Santi. Masa sih? Apa iya? Ya Tuhan, aku menyesal. Santi, maafkan Papa. Aku sempat merasa khawatir kalau Rina meminta cerai. Tapi hingga detik ini, Rina tidak menyinggung soal masalah itu. Ini memang di luar dugaan, tapi aku sangat bersyukur akan hal ini. Santi, Papa berjanji akan selalu menjaga mamamu. Papa akan selalu mengalah untuk mamamu. Taiga, kita harus segera pulang. Kamu mau pulang sekarang? Kasihan kan Santi dan Sinta ditinggal di rumah sementara kita di sini. Kamu bilang apa barusan? Santi dan Sinta kan baru lahir. Kita nggak boleh terlalu lama meninggalkan mereka. Mengerti nggak sih? Ada perawat kan yang menjaga Sinta di rumah. Kamu nggak perlu terlalu khawatir. Iya sih, tapi aku rindu Santi dan Sinta. Ayo kita pulang aja. Di sini aku mulai merasa ada yang aneh dengan Rina. Rin, tunggu aku. Rina kok ke arah sana? Rina, kamu kok hujan-hujanan? Kalau bisa. Rina, ayo masuk mobil. Santi, Sinta, Mama Papa pulang. Bapak dan Ibu kembali dengan cepat sekali. Kamu siapa ya? Kok ada di rumah kami? Sayang, masa kamu lupa? Dia kan perawat yang aku sewa untuk merawat Sinta. Aduh, maaf ya, saya lupa. Saya mau lihat anak-anak saya. Sinta baru aja saya mandikan, Bu. Sinta sayang, kamu sudah segar ya? Hah? Sinta, kenapa kamu nangis? Apa karena nggak ada Santi ya? Pa, Santi di mana? Kok nggak ada Santi ya? Heh, suster, anak saya kan ada 2. Kok cuma 1? Di mana Santi? Maaf Bu, anak Ibu kan tinggal 1. Yang satunya lagi kan sudah tiada. Apa maksudmu gak ada? Jangan-jangan kau yang sudah culik Santi ya? Dasar kau ternyata penculik anak. Bukan Bu, aduh, nggak ada loh Bu. Ibu kok pikun begini? Rin, kau harus terima kenyataan, Santi sudah tiada. Aku nggak mau tahu, pokoknya temukan Santi. Kamu tenang ya, nanti aku bawa Santi ke rumah. Ih, apaan sih ganggu orang tidur aja? Kau lapar, jangan banyak tingkah lah. Kau tahu nggak, mamamu itu udah masuk penjara karena udah jahat sama orang. Lebih baik dia puasa aja, aku tidur. Tugasmu sudah selesai, aku akan membawanya. Baik Tuan. Dia terlihat lemah sekali. Apa gara-gara kepalanya masih sakit ya? Bayi albino ini akan menggantikan Santi. Urus rumah ini dengan baik. Wah, Sinta anak pintar ya.
kuat menyusu biar cepat besar. Sayang, lihat aku bawa siapa. Ya Tuhan, kau membawa Santi. Santi, Sayang, lihatlah. Taiga, kamu membawa Santi. Santi. Ya Tuhan, makasih. Pak, dia cantik sekali. Dari mana kamu menemukannya? Memangnya kenapa? Apa kau senang bertemu dengan Santi? Apa maksudmu? Dia kan bukan Santi. Santi kita sudah nggak ada. Loh, Rina ingat Santi sudah meninggal. Aku mengadopsi bayi ini dari panti asuhan. Apa kau suka? Kalau kamu nggak suka, akan kukembalikan. Jangan, kasihan. Sinta sudah tidur, aku ingin menggendong bayi itu. Siapa namanya? Dia belum punya nama. Sayang, kepalamu kenapa diperban? Kamu jatuh ya? Mulai sekarang, Mama dan Papa yang akan mengurusmu. Taiga, kita kasih nama anak ini Santi ya. Terserah kamu aja, sayang. Pa, sepertinya Santi lapar. Aku mau susui dia. Rina, masalahnya kan dia bukan anak yang kamu lahirkan. Asikku banyak, Sinta nggak akan habis. Tapi sayang, tunggulah sebentar di sini. Aku akan segera kembali membeli susu di minimarket. Tidak perlu, lagian aku sudah menganggap anak ini seperti anak kandungku sendiri. Kamu nggak lihat, bahkan wajahnya mirip sama kamu loh. Apa? Beneran, walau anak ini anak albino, tapi dia mirip banget sama kamu, Santi dan Sinta kita. Kita memang berjodoh sama anak ini. Bagaimana ini? Aku merasa bersalah pada Rina. Bagaimana kalau Rina tahu kalau anak itu adalah anakku dengan Akina? Padahal Akina yang sudah... Kasian sekali kamu masih bayi sudah berada di panti asuhan. Apa kedua orang tuamu sudah meninggal dunia? Bisa stres aku dengarnya. Kamu tenang aja ya Santi, sekarang kan sudah ada Papa, Mama, dan Sinta. Kamu tidak sendirian lagi deh. Sinta sayang anakku, ini buat kamu. Wah, makasih Mama. Sama-sama Sinta anakku sayang. Mama, buat Santi mana? Santi, kau kan anak nakal, jadi nggak dapat hadiah. Kau jadi anak baik dulu biar dapat hadiah kayak Sinta. Loh, kok Rina tiba-tiba begitu? Apa jangan-jangan ingatannya? Santi anak baik. Gak ada baik. Santi anak baik. Santi, kita bagi aja dia ini. Itu hadiah buat Sinta, gak boleh dibagi. Santi gak boleh nakal, harus baik, ngerti? Rina, ada apa denganmu? Memangnya aku kenapa? Kenapa tadi kamu bersikap begitu pada Santi? Kau tahu sendiri jawabannya, kau yang sudah menipuku kan? Rina, tolong maafkan aku. Ya ampun, ngapain minta maaf? Aku sangat senang merawat anak Akina. Jadi kau harus biarkan aku mengurus Santi dengan baik. Dan jangan ikut campur. Santi, sekarang kamu udah tahu kan kenapa ibumu ada di penjara? Dia sangat jahat dan pantas mendapatkannya. Kenapa kau diam? Kau udah mulai merasa bersalah ya? Makanya gak usah protes sama apa yang kuperbuat samamu. Pah, apa semua yang kalian ceritakan benar seperti itu? Iya, ini murni kesalahan Papa. Tante Rina, aku sama sekali nggak merasa bersalah tuh. Yang membuat anakmu tiada itu Akina, bukan aku. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kau pikir aku nggak bisa melaporkanmu karena sudah membuatku seperti ini? Santi, kau pikir kami akan biarkan kau melapor? Kecuali kalian sudah membuatku tiada, aku pasti bisa akan melapor. Pah, lihat sifatnya, persis seperti Akina, licik. Kau juga seperti Akina, sadis. Santi, Papa kan sudah bilang Papa yang bersalah di sini. Iya dong, Papa yang buat dua monster. Satu Akina, satu lagi Tante Rina. Diam kau anak nakal, jangan samakan aku dengan Akina. Wajahku nggak bakalan begini kalau kau nggak sama dengan dia. Santi, jangan samakan aku dengan Akina. Wajahku nggak bakalan begini kalau kau nggak sama dengan dia. Jangan samakan aku dengan orang jahat itu. Terserah kau bilang apa, aku hanya perlu melaporkanmu. Santi, sudahlah, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku nggak perlu dimanja-manja ataupun disayang-sayang. Cukup penuhi kebutuhanku dengan baik seperti dengan Sinta. Hanya itu? Ya enggak lah, biarkan aku ngomong pada istrimu. Tante Rina, kau itu pantas berada di tempat yang sama dengan Akina. Tapi mengingat kau sudah merawatku dengan penuh kasih sayang selama 4 tahun, bahkan menyusuiku, aku putuskan untuk tidak melaporkanmu atas apa yang kau perbuat padaku selama beberapa tahun terakhir ini. Dengan begitu, hutangku lunas padamu. Tapi Tante Rina, perlu kau camkan, bila kau berani lagi membuatku seperti saat ini, aku pasti akan melaporkanmu apapun yang terjadi. Anakku sudah tiada dan aku masih harus menerima ancamanmu. Kalau Tante Rina gak suka lihat aku, kau bisa masukkanku ke asrama. Anak ini benar-benar membuat Rina tak berkutik. Ternyata saudara kembarku tapi aku malah menyayangi anakku. Sebenarnya kalau ditanya, aku kasihan sama Tante Rina. Papa berbohong habis-habisan pada Tante Rina. Kalau aku jadi Tante Rina, pasti aku udah minta cerai.
Apa ya pendapat Sinta kalau dia tahu tentang masalah ini? Apa membuat dua monster, satu Akina, satu lagi Tante Rina? Apa aku sudah bersikap seperti monster? Aku membenci perbuatan kejam Akina, tapi kenapa aku malah menirunya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa aku malah menjadi seperti dia? Kenapa aku harus melampiaskan kemarahanku pada orang yang gak bersalah? Cukup sampai di sini. Walaupun hatiku sakit, masih sakit sekali. Aku gak boleh meniru Akina. Aku gak mau seperti dia. Sinta pulang, Ma. Loh, Mama kenapa? Kenapa Mama nangis? Bukannya Sinta marah ya sama Mama karena Mama berbuat jahat sama Santi? Enggak kok, di mata Sinta Mama yang terbaik. Benarkah? Bukankah Mama terlihat seperti monster? Awalnya aku memang berpikir seperti itu, tapi setelah mengetahui semua kenyataannya, siapa yang gak jadi gila kalau menghadapi itu? Mama Sinta paling baik sedunia. Sinta pengen peluk Mama. Mama juga pengen peluk Sinta. Sekarang Sinta ganti baju, terus turun ke bawah untuk makan. Oke, Ma. Santi, kamu udah bangun? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku nggak pantas kau khawatirkan. Kenapa begitu? Kita kan saudara kembar. Pokoknya nggak usah pedulikan aku. Jangan begitu. Kau sudah makan siang, aku akan bawakanmu. Jangan, biarkan aja papa yang mengantar. Dari tadi kau senyum, apa ada hal baik? Aku akan berganti baju dan mengambilkan makananmu. Sinta kok aneh. Tadi matanya sekilas kayak benci padaku. Apa cuman perasaanku aja ya? Sinta, sebelum kamu makan siang, kamu antar dulu makan siang Santi ke atas. Mama bahkan memaksakan senyumnya. Makanan Santi terlihat sangat enak. Mama pasti terpaksa melakukan ini karena takut diancam Santi. Kalau Mama nggak bisa ngebalas, biar Sinta yang ngebalas. Akan kuantar sekarang, Ma. Santi, makanlah. Habiskan biar cepat sembuh. Makasih ya, Sinta. Kau juga makanlah. Boneka itu sayang banget ya rusak. Ini kan warna kesukaanmu. Aku akan memperbaikinya untukmu. Boneka ini dari mana kamu dapat, Santi? Itu... Dari mana kau mendapatkannya? Gimana ya? Haruskah aku beritahu? Sayang sekali ya boneka ini. Aku akan membantumu memperbaiki boneka ini. Santi, dari mana kau mendapatkan boneka ini? Boneka itu sebenarnya dari Rafa. Kami nggak sengaja ketemu di toko boneka. Sebenarnya dia mau beli boneka untukmu. Tapi aku bilang kamu sukanya warna putih. Jadi boneka itu dikasihnya dia samaku. Jadi boneka itu sebenarnya untukku dan Rafa. Benar-benar licik. Sama kayak ibunya. Sinta, kamu jangan kecewa dulu. Soalnya Rafa lagi mencari boneka cantik berwarna putih untukmu. Aduh, bonekaku kan banyak. Satu lemari. Ngapain kecewa? Ya udah deh, aku mau makan siang dulu. Kamu lanjut aja makanmu. Aku tahu dia nggak ada salah. Tapi bukannya tidak apa-apa dia minta maaf atas nama ibunya. Dia bahkan tega mengancam mamaku. Sinta, Santi kok sampai sekarang nggak masuk sekolah terus ya? Apa benar dia masih sakit? Atau cuma karena malas aja ke sekolah? Kata Santi dia masih sakit, Bu. Katanya, yang kamu lihat sendiri? Alah, Bu, palingan dia malas ke sekolah. Iya, Bu, bener itu malas ya. Sinta, kamu nggak perlu tutupi kesalahan kakakmu. Besok kalau Santi nggak sekolah juga, Ibu akan telepon orang tua kalian. Memangnya aku peduli? Aku ingin mengunjungi saudara kembarku, tapi aku nggak tahu di mana dia dimakamkan. Sinta di mana ya? Dari tadi dicariin nggak ada. Di mana sih? Ah, dia di situ. Sinta, aku dari tadi cariin kamu loh. Ada apa Rafa cariin aku? Kamu kenapa? Habis nangis? Enggak kok, cuma kelilipan debu. Kalau ada apa-apa, cerita sama aku ya. Iya Rafa, ngomong-ngomong kamu tahu nggak di mana tempat memperbaiki boneka yang bagus? Kenapa? Bonekamu rusak. Kalau gitu aku ganti aja sama yang baru. Aku belikan yang lebih cantik. Bukan, kemarin Santi bawa boneka, tapi bonekanya malah dirusakin sama dia. Aneh deh. Kalau boneka kamu rusak, aku bisa belikan kamu yang baru yang lebih cantik. Bukan, beberapa hari lalu Santi bawa boneka, tapi dia malah merusak boneka itu. Aneh kan? Ini dia bonekanya. Lihatlah, apa ini masih bisa diperbaiki? Itu kan boneka yang kukasih pada dia. Kenapa malah dia rusak? Bukannya mulutnya sendiri yang bilang kalau dia suka boneka itu. Kau suka warna pink ungu? Suka. Kalau gitu ini buatmu aja. Apa? Cepetan ah. Makasih ya Rafa, ini boneka pertama yang kupunya. Iya. Aku suka banget warna pink ungu. Jadi waktu Santi mau buang boneka itu aku larang. Aku bilang aku akan memperbaikinya. Sinta, kamu sukanya pink ungu. Bukannya kamu suka warna putih ya? Bukan Rafa, aku sukanya warna pink ungu. Kalau yang putih itu kesukaan Santi. Tapi Sinta nggak suka warna pink ungu. Seperti yang kutulis, dia suka warna putih.
Sinta, Santi sudah berbohong. Katanya kamu suka warna putih, bukan pink ungu. Boneka itu berasal dariku. Itu harusnya untukmu. Tapi karena dia berbohong, jadi untuk dia. Ah gitu, aku suka putih juga kok. Kamu nggak usah bohong demi dia. Ini beneran buat aku, Pak. Laptop ini beneran persis seperti punya Sinta. Ya memang, apa kau menyukainya? Iya suka, tapi kenapa aku tiba-tiba dibelikan laptop? Bukankah ini yang kau mau disamakan dengan Sinta? Iya sih, terima kasih karena Papa mau mendengarkan. Baiklah, dan ini satu lagi. Ini juga untukmu. Aku nggak nyangka mereka mengikuti keinginanku sampai setaraf ini. Apa mereknya sama dengan punya Sinta? Ya, ambillah. Wah, HP-nya bagus. Tidak buruk juga melihatnya tersenyum. Santi, apa kau merasa cukup puas? Iya, aku cukup puas, Pak. Sinta, bagaimana perasaanmu? Kau pasti sangat senang kan? Loh, kenapa Sinta terlihat sedih? Sinta, kamu kenapa? Apalagi nggak enak badan? Enggak kok, Pak. Sinta cuman kecapean aja di sekolah tadi. Baiklah, kalau begitu kalian beristirahatlah. Papa mau pergi dari kamar ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Rasaku Sinta seperti tidak senang. Sinta, jawab yang jujur. Kau senang atau tidak? Santi ini cerdas persis seperti mama kandungnya. Tapi aku berharap dia tidak menjadi orang jahat seperti Akina. Rina, kamu kenapa murung? Jadi maksudmu aku harus gembira gitu karena anak musuhku dapat laptop dan handphone? Kamu bukan sedang menyalahkanku kan? Kemarin kan kamu sudah setuju soal ini. Dan pastinya kau sangat senang karena bisa menunjukkan kasih sayangmu pada Santi. Ingat ya Taiga, anak kita berdua itu Sinta. Kau harus lebih menyayangi Sinta daripada anak penjahat itu. Sayang, orang yang paling penting dalam hidupku itu adalah kamu dan Sinta. Sementara Santi, dia hanyalah salah satu dari tanggung jawabku. Rasanya sampai kapanpun aku nggak bakalan bisa terima Santi sebagai anakku sendiri. Andai aja waktu itu kita cerai aja ya, aku pasti nggak akan kehilangan salah satu anak kita. Dan aku nggak akan mungkin menjadi orang jahat seperti saat ini. Rina, tolong jangan menyinggung masalah perceraian lagi. Aku sangat mencintaimu. Kalau kamu nggak tahan melihat Santi, kita bisa memasukkannya ke asrama atau kos. Sudahlah Taiga, nggak usah merayuku. Yang ku minta itu kamu lebih menyayangi Sinta, itu aja. Aku dibelikan laptop dan handphone, jadi kamu senang atau enggak? Apa aku harus senang? Aku sama sekali nggak senang. Kenapa? Kok heran gitu? Wajahmu lucu banget. Aku cuman bercanda kali, Santi. Kau pikir itu lucu? Kalau kau nggak suka, bilang aja nggak suka. Kalau suka, suka. Karena kau saudara kembarku, ya aku senang lah kamu dibelikan laptop dan handphone. Kecuali kau bukan saudara kembarku, aku pasti nggak suka. Gimana, Santi? Udah cukup jelas jawabanku? Kalimat Sinta aneh banget. Apa jangan-jangan? Sinta, kamu tahu ya kita bukan saudara kembar? Gimana ya? Nggak ada gunanya juga aku pura-pura nggak tahu. Iya, makanya aku jijik banget waktu lihat kamu dapat handphone dan laptop. Kau diam aja. Apa cakapku masih belum jelas, Santi? Aku jijik lihat kamu dapat handphone dan laptop. Ya, memang harusnya begini. Justru aneh kalau dia masih sayang samaku. Kok kamu malah menghindar? Jawab dulu dong. Kau itu nggak pantas mendapatkan laptop dan handphone, mengerti? Bisa tinggal di sini aja udah syukur. Aku nggak nyangka kalau Sinta yang ngomong ternyata hatiku sakit banget seperti ini. Kalau bukan ancamanmu itu, mana mungkin papa dan mamaku ngasih kamu laptop dan juga handphone itu. Papamu juga papaku ya, jadi aku berhak mendapatkan laptop dan handphone. Bener-bener yang nggak tahu diri banget, dasar anak pembunuh. Kau pikir aku suka jadi anak pembunuh? Mending aku nggak usah lahir. Aku nggak nyangka kalau Santi bakalan menjawab seperti itu. Kurasa memang lebih baik aku keluar dari rumah ini. Hari ini aku putuskan masuk sekolah. Soalnya sudah seminggu aku nggak masuk sekolah. Sebenarnya sih aku agak malas perginya. Santi, apa kau yakin masuk sekolah hari ini? Papa rasa kau masih butuh istirahat. Bekas memarku sudah hilang, gak ada yang perlu kalian takutkan. Bukan itu maksud Papa. Terus apa? Bukannya kalian takut ada yang curiga ya kalau aku ada luka? Wajahmu masih terlihat pucat. Papa nggak mau kamu pingsan di sekolah. Aku nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, laptop dan handphonenya aku pulangin, Pak. Loh, bukannya kamu suka? Jangan bilang kamu ingin merek yang berbeda. Enggak kok. Aku cuman nggak mau orang yang ku sayang semakin jijik samaku. Bukannya cuma aku yang jijik sama dia. Nggak masuk akal. Masa dia sayang sama aku? Santi, karena kamu udah melewatkan ujian matematika, maka kamu akan ujian sekarang juga. Tapi saya belum belajar, Bu. Ini mendadak. Belajar kamu bilang, kapan kamu pernah belajar? Kau itu ranking terakhir di kelas ini. Jangan buang waktu. Kerjakan ujianmu, lalu kumpulkan setengah jam lagi. Bu, ngapain Santi ujian? Paling dapat nilai 0. Bener kok, guru. Langsung aja kasih nilai 0. Udah, kalian gak usah ribut. Biarkan dia mengerjakan pekerjaannya. Buat kalian semua, kecuali Santi, kerjakan di halaman 102, nomor 1-10. Bu Guru, ada apa? Saya sudah selesai. Selesai gimana maksudmu? Kerjakan dengan benar. Sudah benar kok, Bu.
Kau ini ya. Awas aja kalau banyak yang salah. Lux banget sama aja, Bu. Iya, apa aja lagi, Bu? Hah? Santi, ini luar biasa. Kamu benar semua, Santi. Yang benar aja. Aku nggak percaya. Masa sih? Aneh kan? Santi, jadi kamu mendengar kata-kata Bu Guru ya? Bu Guru, senang sekali kamu bisa mendapat nilai 100 sama seperti Sinta. Makasih, Bu Guru. Anak-anak, Santi mendapat nilai 100. Beri tepuk tangan. Aku udah les privat, rajin membaca, tapi tiba-tiba Santi dapat nilai 100. Rafa, kau di sini? Kupikir kamu lagi bareng Sinta. Kamu lagi cari buku apa? Kamu ngapain cari aku? Kamu kan baik, Rafa. Kamu udah kasih aku boneka. Wajarlah aku cari-cari kamu. Kau terlihat senang, tapi bonekanya kau rusakkan. Apa maksudmu merusakkan boneka? Jangan-jangan Sinta udah fitnah aku. Udahlah, lagian gak penting. Bukan aku yang merusak boneka darimu, tapi nyonya yang ada di rumah. Enak banget ya punya HP. Tapi ngomong-ngomong masalah Rafa tadi. Sinta, kamu udah fitnah aku ya sama Rafa. Jelas-jelas Tante Rina yang udah rusak bonekaku. Iya, aku yang udah fitnah kamu. Emangnya kenapa? Oh, baiklah kalau itu yang membuatmu senang. Apaan sih? Harusnya kau marah dong. Ngapain juga aku marah, keadaanku udah jauh lebih baik daripada yang dulu. Rafa salah paham juga aku nggak masalah, toh aku akan pindah sekolah. Sekarang aku mau ngomong sama Papa kalau aku mau pindah sekolah dan pindah dari rumah ini. Papa, Tante Rina, aku sadar betul keluarga ini tidak menginginkanku. Jadi aku ingin keluar dari rumah ini dan pindah sekolah. Kalian bisa sewa kamar kos buatku, atau kalian bisa taruh aku di asrama. Apa yang coba kau katakan? Bukankah Sinta menyayangimu? Sinta udah tahu semua, Pak. Dia tahu aku ini anak seorang narapidana yang udah hancurin keluarga ini. Santi, kau aneh sekali. Ngapain kamu bertaunya? Pak, sebenarnya Sinta udah dengar semua waktu kalian bicara waktu itu. Maaf, Pak. Aku nggak mau Santi ada di sini. Papa kok tega sih bawa Santi kemari? Papa nggak kasihan sama Mama? Sinta, jadi kamu tahu soal saudara kembarmu yang meninggal? Iya, Mama pasti sangat terpukul kan waktu itu. Maafkan Mama sayang, Mama nggak bisa jaga kakak kembarmu. Ini bukan salah Mama, ini salah Papa dan juga orang jahat itu. Maafkan Papa ya nak, kalau kalian ingin Santi keluar dari rumah ini, maka Papa akan kabulkan. Apa itu tulus dari hatimu? Iya. Kalau begitu aku ingin Santi keluar dari rumah ini. Iya, nggak masalah. Harusnya dari dulu aku nggak masuk ke keluarga ini. Ibu kasih satu soal yang sulit buat kalian ya. Bagi kalian yang bisa jawab, Ibu kasih nilai raport yang bagus matematikanya. Waktunya hanya 5 menit, jangan sia-siakan kesempatan ini. Gampang banget soalnya. Aduh, ini gimana caranya? Oke anak-anak, 5 menitnya sudah habis. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu? Sinta juga nggak tahu. Maaf, saya nggak tahu, Bu. Wajar sih nggak tahu, karena kita belum pelajari. Bu, saya memang nggak tahu, tapi Santi tahu jawabannya. Sebenarnya dia lebih pintar daripada aku. Tapi hal itu dia bisa jawab kan, Santi? Benarkah Santi kamu bisa jawab? Yang juara satu aja nggak bisa jawab. Masa Santi bisa? Jawabnya 14, Bu. 14 katanya. Jawabanmu benar, Santi. Oh, Santi tiba-tiba pintar ya. Kerjakan kapan? Santi kok bisa tiba-tiba pintar ya? Aku nggak ngerti deh. Wah, keren Santi. Jawabanmu benar. Ibu bangga sama kamu. Makasih, Bu. Beri tepuk tangan ke Santi. Santi, Ibu menyadari sepertinya kamu menutupi kepintaranmu ya selama ini. Ada apa sebenarnya? Santi, kenapa kamu menutupi kepintaranmu selama ini? Maaf Bu, saya nggak bisa jelaskan. Untuk kedepannya jangan lagi berbuat seperti itu. Nanti kamu rugi sendiri. Iya Bu, maaf. Kenapa ya Sinta memberitahukan kepintaranku sama guru dan teman-teman? Padahal kan dia nggak suka. Jajanan barunya ada mainannya loh. Tapi aku kurang suka rasanya. Aku lebih suka makan mie ayam. Kalau gitu kita makan mie ayam aja. Aku jadi nggak selera jajan. Kalian jangan begitu, bikin kesel aja. Kenapa sih Santi itu kan anak pintar ternyata? Kenapa rupanya kalau berteman? Pokoknya kan mau berteman sama Santi dan mau minta maaf juga sama dia. Kalau kau nggak mau ikut ya nggak usah. Kalau aku ikut suara terbanyak aja. Kalian ini benar-benar nggak tahu malu ya. Giliran pintar aja kalian mau deket-deket nempel. Bodoh amat, terserah kami dong. Ada apa? Kami mau minta maaf. Wah, Santi baik banget mau berteman sama kita. Iya, betul. Ya, kalian juga baik mau minta maaf. Iya dong, kami kan udah salah. Ayo Sinta. Ayo, kita kantin yuk Santi. Kalian aja, aku nggak lapar. Gak nyangka di kelas tinggal aku dan Rafa. Apaan sih? Rafa pasti sedih karena Sinta jalan sama Evan. Aku bingung kok Sinta nggak suka Rafa ya, padahal Rafa ganteng. Rafa. Santi. Hah? Kami sama-sama manggil. Kamu mau bilang apa? Kamu duluan dong. Kamu bilang boneka yang kukasih dirusak mamamu kan? Aku udah beli yang baru untukmu. Jadi kamu percaya sama aku? Kamu percaya kalau Sinta udah fitnah aku? Fitnah ya? Bukan gitu juga maksudku. Pokoknya siang ini bonekanya udah nyampe rumahmu. Kalau dirusak lagi, kamu kasih tahu aku biar aku beli lagi untukmu.
Ya ampun Rafa, udah gede aku pasti jatuh cinta samamu. Udah giliranmu. Tadi kamu bilang apa? Aku tadi mau ajak kamu jajan, aku mau traktir kamu karena kamu baik. Ya ampun, aku tuh banyak duit. Aku nggak suka ditraktir. Kalau gitu kamu aja yang traktir aku makan. Kamu selalu tawarin cinta, sesekali tawarin aku dong. Ya ampun, kamu cemburu ya? Iya. Hahaha. Enaknya makan apa ya? Santi dan Rafa makan bareng. Karena Santi lebih pintar daripada Sinta. Iya betul. Ini dipikir bagaimanapun seperti hadiah dari pacar. Ada apa, Ma? Wajahmu kok serius gitu? Putrimu Santi dapat hadiah lagi dari cowok. Dia persis seperti ibunya, gatal. Memang yang namanya Gen nggak bisa bohong ya. Ibunya kan pelakor kelas kakap. Udahlah sayang, itu kan hanya sebuah boneka. Mungkin hadiah pertemanan. Toh Santi mau keluar dari rumah ini, jadi nggak usah kamu pikirkan lagi. Sinta, bukannya kamu gak suka orang tahu aku pintar? Kenapa malah kau umumkan kalau aku mengerti soal matematika itu? Karena aku gak mau hidup dalam kebohongan. Lagian enak kan kamu jadi punya banyak teman, bahkan Rafa jadi mau makan sama kamu. Begitulah sifat Rafa, makanya aku gak tertarik sama dia. Karena dia senangnya sama anak pintar aja. Rafa nggak seperti itu. Dia sudah baik sama aku sebelum dia tahu aku pintar. Dia malah kasih aku boneka. Oh benar juga ya, kalau gitu aku mau jadikan Rafa pacarku deh. Jadi mulai sekarang kau jangan dekat-dekat dengan Rafa ya. Kalau kau coba dekati dia, berarti kau sama seperti ibumu pelakor. Dipikir bagaimanapun dia terlalu maksakan diri nggak sih? Terserah padamu mau gimana. Iya dong, Rafa kan suka sama aku. Padahal Tante Rina nggak bolehin pacaran loh. Sinta suka sama Evans, tapi pengen jadikan Rafa pacarnya. Aneh kan? Kok ada boneka? Rafa tadi bilang kalau dia kirim boneka buatku. Biar tahu aja, dia percaya loh sama aku kalau bukan aku yang ngerusak boneka. Jadi, sia-sia kamu fitnah aku waktu itu. Udahlah Santi, nggak usah sok, cuma dapat boneka doang. Rafa bakal belikan aku yang jauh lebih bagus daripada itu. Ya, aku percaya. Ih, kenapa sih dia santai banget? Aduh, tadi anaknya, sekarang mamanya. Santi, siapa Rafa itu? Apa dia pacarmu? Aku nggak izinkan ya kau pacaran. Rafa itu bukan pacarku, Tante, tapi pacarnya Sinta. Apa barusan kau bilang? Kau jangan berbohong. Kalau Tante nggak percaya, sudah, aku ke atas dulu. Apaan dia? Aku kan belum pacaran sama Rafa. Sinta? Gara kau mama marah sama aku. Pokoknya kau jangan ngadu lagi kalau nanti aku pacaran sama Rafa ke mama. Udah, lebih baik aku ngomong ke papa supaya kepindahanku lebih dipercepat. Males banget aku di sini lama-lama. Santi, kok kau yang sombong? Pak, aku nggak mau nunggu lagi sampai ujian. Pokoknya aku mau segera pindah dari sini. Kenapa tiba-tiba? Karena Sinta dan Tante Rina nggak suka sama aku. Ternyata dia benar-benar tahu diri. Santi ingin segera pindah. Untuk apa kau tunda, Pak? Baiklah Santi, kalau itu yang kau mau, Papa upayakan. Tapi sebelum aku pindah, aku ingin melakukan dua hal dulu, Pak. Apa yang ingin kau lakukan, Santi? Pertama, aku ingin mengunjungi pemakaman Santi, anak Papa yang sudah tiada. Aku aja belum sempat minta ke makam Santi. Itu bagus, kita berempat bisa pergi ke sana bersama-sama. Terus, apa yang kedua? Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Sudah kuduga dia pasti berpihak sama ibunya. Santi benar-benar musuh. Apa-apaan permintaanmu itu? Papa tidak akan izinkan kau bertemu dengan wanita jahat itu. Aku ingin mengunjungi mamaku yang ada di penjara. Papa tidak mengizinkanmu untuk bertemu wanita jahat itu. Jangan meminta yang aneh-aneh. Tapi aku penasaran, gimana ya ekspresi jijik mama saat lihat anaknya yang albino sudah besar? Pasti menarik. Lagian aku penasaran secantik apa sih mama sampai papa tega selingkuh. Santi, kau jangan bikin masalah ya. Di hati papa cuma ada Mama Rina. Tak ada tempat sedikit pun di hatiku untuk mamamu. Taiga, anakmu ini sekarang aja sudah berani menunjukkan rasa peduli pada mamanya. Kelak dia akan jadi musuhku dan Sinta. Kadang aku pikir lebih baik kau taruh aja dia di panti asuhan. Putus hubungan dengan kita. Karena papa nggak izinkan aku ketemu mama di penjara, jadi aku akan pergi berkunjung diam-diam. Tapi untuk mengunjungi seorang narapidana ternyata nggak semudah itu. Di sini dijelaskan namaku harus terdaftar dulu di daftar pengunjung, tapi gimana caranya? Waduh amat, aku langsung ke kantor polisi aja. Hei, kau jangan begitu. Biarin dia duluan. Nanti aku laporin guru loh. Hai Rafa. Jangan ulangi lagi ya. Hai Sinta, mau jajan bareng? Boleh, tapi ada yang mau aku bilang. Ayo ikut aku. Sinta jadi mau nembak Rafa. Biasanya Sinta ngajak Evan. Ini bahkan dia genggam tanganku. Kamu bilang apa barusan? Kamu suka nggak sama aku? Gila, Sinta beneran mau nembak. Hah? Kok Sinta tiba-tiba nanya beginian? Rafa kenapa nggak jawab? Iya, aku suka sama kamu. Tapi aku nggak sebaik yang kamu pikir. Aku pernah fitnah Santi. Fitnah Santi soal boneka kah? Iya, ternyata kamu bisa tebak ya. Yang merusak boneka itu bukan Santi, tapi Mama. Kenapa kamu fitnah Santi? Habisnya kamu baik banget sama Santi. Aku kan jadi kesal. Maaf ya. Kamu pasti udah gak suka aku lagi. Kesal? Sinta cemburu? Enggak kok, mana mungkin gara-gara itu aku jadi gak suka kamu lagi. Lagian aku baik sama Santi itu gara-gara kamu. Karena dia saudara kembarmu. Jadi dia baik sama aku karena Sinta. Apa sih, gini aja aku sedih.
Aku harus cepat-cepat mengurus masalah ini supaya nanti aku cepat pulang dan orang-orang yang di rumah gak curiga. Aduh, aku ngos-ngosan. Tarik napas dulu deh. Ada apa, adik kecil? Itu... Apa ada yang bisa kami bantu, nak? Saya ingin bertemu ibu saya. Ternyata memang gak mudah. Ibumu berada di penjara pusat kota. Pihak kepolisian di sana sudah langsung bertanya pada ibumu. Dia tidak menyangka soal keberadaanmu dan dia bersedia kau kunjungi. Benarkah? Jadi kapan saya bisa mengunjungi ibu saya? Karena saya sudah mendaftarkanmu, besok juga kamu sudah bisa berkunjung, tapi batasnya sampai pukul 2 siang. Makasih ya Pak sudah membantu saya. Sama-sama Santi. Aku sempat khawatir mamaku nggak mau menemui aku, ternyata dia mau. Gimana ya tampang mamaku? Nyampe juga akhirnya aku di sini. Sebenarnya hatiku nggak senang sama sekali ketemu mama. Tapi kan dia sudah melahirkanku, jadi paling nggak aku harus tahu dong sosoknya seperti apa. Mari ikut saya. Baik Pak. Jadi begini, sosok mama kandungku. Rasa bermimpi ketemu mamaku di penjara. Walaupun dia kurus dan pucat, tapi dia cantik. Pasti dulu dia cantik banget. Maaf ya Anin, mama tidak ada di sisimu selama ini. Kamu pasti menderita ya nak. Tapi terima kasih karena kamu mau menjenguk mama. Andai waktu bisa diputar, mama lebih memilih membawamu pergi meninggalkan papamu yang kejam itu. Waktu nggak bisa diputar, tapi makasih sudah berbicara lembut padaku. Ngomong-ngomong namaku Santi. Apa nama Anin pemberian dari mama? Iya, itu nama pemberian mama. Bagaimana bisa mereka mengubahnya? Mereka kejam sekali. Mereka pasti ingin membuatmu lupa sama mama. Tapi berkat nama Santi aku bisa hidup sampai sekarang, mah. Kalau bukan karena nama Santi, aku udah terbuang tak kemana. Sudah kuduga, dia pasti kesal samaku. Aku nggak boleh terpancing marah, karena cuma dia yang bisa kumanfaatkan saat ini. Jadi benar kamu menderita ya? Maafkan mama, ini kesalahan mama. Mama yang buat kamu begini. Sebenarnya aku ingin marah, tapi dia yang sudah melahirkanku. Pak, setelah aku pikir-pikir, kepindahanku tolong ditunda sampai penaikan kelas aja. Padahal kemarin dia yang sibuk ingin segera pindah dari sini. Kenapa? Apa karena papa melarangmu ketemu dengan ibu kandungmu? Bukan kok, nggak praktis aja kalau tanggung begitu pindahnya. Santi, kalau kau diam-diam ketemu Akina, kau akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Ingat itu. Sebenarnya aku nggak keberatan dikeluarkan dari kartu keluarga. Aku kan harusnya nggak lahir. Santi yang bicara begitu, tapi hatiku yang sakit. Sejak kapan ya aku seperti ini? Kalau aku sekolah di luar kota, aku bakalan sulit mengunjungi mama di penjara. Padahal mama... Santi, mama sayang sama kamu. Makanya aku minta tunda kepindahan sampai kenaikan kelas. Apa lihat-lihat? Aku tadi chattingan lo sama Rafa, cowok yang kau sayangi. Siapa juga yang sayang sama Rafa? Aku kan cuma sayang sama kamu, Sinta. Gak usah aneh-aneh bicara. Beneran loh, Sinta. Makanya aku tunda kepergianku. Soalnya aku takut kangen sama kamu, Sinta. Sinta, kamu dengar gak sih? Berhenti ngebacot, aku mau tidur. Kok marah sih? Nyawaku aja rela aku berikan untukmu, Sinta. Hari-hariku mengunjungi mama di penjara terasa sangat menyenangkan. Aku jadi merasa tidak sendiri. Anak pintar. Iya dong, tapi anak itu sepertinya sudah mulai nyaman denganku. Tapi aku belum ada kesempatan. Bu Akina, anakmu berkunjung lagi. Pak, bisakah saya memeluk anak saya? Tidak bisa, itu melanggar peraturan. Cih, dasar. Hari ini terasa sedikit berbeda. Santi, dengarkan baik-baik yang mama katakan. Mumpung polisi sedang keluar. Mamaku tiba-tiba menyebutkan beberapa bahan yang aku tidak kenal. Coba sebutkan bahan yang mama katakan tadi. Langsung saja aku sebutkan bahan-bahan asing itu. Wah, kamu benar-benar cerdas, nak. Persis seperti mama. Sambil berjaga-jaga, mamaku pun mengatakan maksudnya. Kamu campurkan jadi satu dan masukkan ke makanan mereka. Lakukan setiap hari. Jangan sampai kamu ketahuan. Ma, emangnya itu ramuan apa? Kok nggak boleh ketahuan? Kamu nggak perlu tahu, nak. Pokoknya kamu diam-diam taruh aja di makanan dan minumannya setiap hari. Ke mereka bertiga, papamu, ibumu, dan adik tirimu. Baiklah, Ma. Anak pintar, nggak sia-sia mama melahirkanmu. Walaupun aku bilang iya, jelas aku nggak tenang. Jadi aku memeriksa satu-satu bahan itu. Apa saja kandungannya. Mamaku benar-benar gila dan jahat. Dia mau jadikan aku pembunuh. Santi, sadarlah. Memang tak ada yang menyayangimu. Kau benar-benar tidak mau melakukannya? Maaf, Ma. Aku nggak bisa lakukan itu. Diam kau. Harusnya aku nggak melahirkan. Sepertimu harusnya gak usah lahir. Benar-benar tidak berguna. Jangan lagi kau kemari. Ternyata benar ya, mama membenciku. Seandainya kau lahir normal, aku dan Taiga akan hidup bahagia. Kelahiranmu menghancurkan semuanya. Aku jelas. Baiklah, selamat tinggal Nyonya Akina. Anggap aku tidak pernah ada. Aku langsung mematikan telepon. Jadi aku tidak tahu apa lagi yang dikatakan mamaku. Tapi aku yakin itu bukan hal yang baik. Santi ngapain itu? Dia minum obat. Kayaknya dia lagi sakit. Tuh kan benar wajahnya agak pucat.
Mumpung Santi lagi sakit, lebih baik kami berkunjung ke makam kembaranku hari ini aja, biar dia nggak bisa ikut. Aku nggak suka dia ikut. Dia kan diam-diam berkunjung ke penjara temui mamanya. Dia kira aku nggak tahu apa gerak-geriknya. Aku pun meminta papa untuk memajukan harinya jadi hari ini. Dan tentu aja papa setuju. Mamaku juga oke, jadi kami bersiap-siap. Santi nggak pantas berkunjung ke makam saudara kembarku. Kami akan ke makam hari ini. Bukannya rencana kita minggu depan ya? Kami udah putuskan hari ini berangkatnya. Kalau kamu sakit ya udah nggak usah ikut. Aku ingin bersama-sama dengan kalian mengunjungi Santi. Kita itu bukan keluarga, ngapain juga harus sama dengan kami? Kamu nanti aja nyusul kalau kamu udah sehat. Kita kan satu bapak, berarti kita satu keluarga dong. Enggak, kau bukan keluargaku. Aku akan siap-siap. Hatinya terbuat dari apa sih bisa kebal gitu? Wah, belakangan ini cuaca nggak bagus. Apa kita harus pergi sekarang? Cuaca cerah kok, kita akan pergi. Kalau kau malas, tinggal aja di rumah. Aku bukan malas, aku akan tetap ikut. Udahlah, kau kan lagi sakit, tinggal aja di rumah. Lagian kau nggak pantas ke pemakaman saudara kembarku. Halo Santi, aku Sinta. Maaf ya, aku baru bisa datang ke sini. Santi, maaf ya. Ini semua kesalahan mamaku dan juga papa. Andai mereka tidak punya hubungan, kalian berempat pasti bahagia. Andai aja aku bisa tukar nyawaku dengan nyawamu, pasti akan kulakukan. Cuaca sudah mendung, ayo kita pulang. Baiklah, ayo. Pak, tunggu bentar lagi dong. Gak bisa, sudah hujan, ayo pulang. Oh, Jangan gitu, Sinta. Ayo kita kembali. kau aja duluan, nanti aku bakalan nyusul kok. Aku nggak mau barengan kamu. Duh, petirnya. Hah, Sinta, awas! Santi! Santi! Santi, Santi apa yang kau lakukan? Kenapa kau bodoh, Santi? Bodoh banget kamu. Santi! Santi, Santi apa yang kau lakukan? Kenapa kau bodoh, Santi? Bodoh banget kamu. Kamu yang bodoh. Ngapain nangisin anak pembunuh? Sinta, janji ya, jangan sedih. Nanti aku nggak tenang. Halo, ambulans. Santi, tolong kamu bertahan ya. Sebentar lagi ambulans datang. Santi, 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 Santi. Sinta, kamu nggak apa-apa sayang? Ma, Santi bakalan selamat kan? Kalau Santi nggak selamat, Sinta nggak bisa maafin diri Sinta. Sinta udah jahat sama Santi. Sinta, ingat kata Santi, kalau kamu sedih dan nangis begini, Santi nggak akan tenang. Tuhan, tolong selamatkan Santi. Bagaimana bisa wanita jahat seperti Akina malah memiliki putri berhati mulia seperti Santi? Ma, harusnya aku yang berada di ruang operasi, bukan Santi. Iya, Mama tahu Sinta. Kita doakan aja semoga Santi baik-baik aja. Dalam kondisi buruk seperti ini, sebenarnya sangat di luar dugaan putri bapak masih bisa bertahan selama operasi. Ini sungguh keajaiban. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga putri bapak dan ibu bisa melewati masa kritisnya. Terima kasih dokter. Padahal aku ingin nginap di rumah sakit. Nona Sinta, ayo makan, nanti keburu dingin. Selama ini Santi duduk di sini. Dia pasti sangat tersisihkan. Maafkan aku, Santi. Lama banget besok pagi, aku nggak sabar ingin lihat Santi. Kenapa semua peralatan medisnya dilepas? Mama, kok selangnya dilepas? Papa Mama kenapa diam? Gak mungkin Santi, gak mungkin. Santi. Hah, udah 3 hari, tapi Santi masih juga belum sadar. Santi, kapan kamu bangun? Aku mau bilang kalau aku itu sayang banget sama kamu. Pak, Mama di mana ya? Dari tadi nggak nampak. Katanya ada hal penting, nanti juga kembali. Pak Taiga, ada pengunjung yang ingin membesuk Santi. Pak Taiga, bagaimana keadaan Santi? Kami turut prihatin. Terima kasih, Bu. Sinta, kamu yang sabar ya. Boleh, tapi kata dokter maksimal 2 orang aja. Oh, kami Rafa fokus banget sampai nggak lihat aku. Anak-anak hanya 1 orang saja yang boleh temani ibu ke dalam. Bu guru, saya aja yang temen ibu ya. Saya ingin lihat keadaan Santi, Bu. Baiklah, ayo Rafa. Makasih ya kalian datang. Sinta, Santi bakalan sehat gak sih? Aku nyesel lo udah jauhin dia. Ya, kita doain sama-sama dong ya. Kami sekelas bakalan doain. Makasih Evans. Santi, kamu bakalan sembuh kan? Kamu sembuh dong ya. Bu guru, suster, aku boleh nggak kasih sesuatu sama Santi di sini? Coba kami lihat dulu. Kalau itu sepertinya tidak apa-apa. Santi, kamu cepat sembuh ya. Akhirnya setelah bertahun-tahun aku punya nyali juga kemari. Anak itu sejak ku marahi gak pernah lagi mengunjungiku. Benar-benar anak durhaka. Harusnya aku jangan terburu-buru.
Anak itu pasti belum percaya penuh sama aku. Bu Akina, ada yang ingin membusukmu. Akhirnya anak itu mengunjungiku lagi. Kali ini aku gak boleh gegabah. Halo, wanita pembunuh. Hah? Bu Akina, silakan duduk di sana. Ya ampun, Akina. Begini ya keadaanmu di penjara. Kurus, kering, dan makin jelek. Ia kesini cuma untuk menghinaku. Ia masih mending lah ketimbang putrimu yang sudah meninggal itu sudah berbau busuk dan menjadi tulang belulang. Diam kau. Aku kesini untuk memberitahumu bahwa putrimu sudah meninggal dunia. Kamu mau tahu putrimu meninggal karena apa? Karena putrimu menolong putriku yang nyaris tertimpa pohon besar. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Wanita sejahat kamu gak pantas punya putri sebaik dia. Kau beromong kosong. Gak mungkin putriku meninggal, apalagi gara-gara menolong putrimu. Pemakamannya nanti sore, kamu mau lihat. Ini di mana? Santi, akhirnya kamu sadar. Aku panggilkan dokter dulu ya. Oh iya, aku kan kemarin itu. Santi sudah melewati masa kritisnya, Pak Bu. Wah, terima kasih dokter. Tapi putri Anda mengalami amnesia. Hal-hal baru yang terjadi tidak ingat. Apa-apaan, aku ingat semua kok. Dan sayangnya ingatannya nggak bisa pulih. Sayang, jangan cemas. Dia hanya lupa ingatan. Yang penting dia sehat. Kamu benar, lagian aku senang dia lupa ingatan. Tante Rina senang. Oh, dia mungkin nggak suka aku ingat sudah menolong Sinta, supaya dia nggak merasa utang budi samaku. Mereka masuk, aku pura-pura tidur aja. Santi, kamu jangan takut ya walaupun lupa ingatan, karena aku akan selalu jagain kamu. Papa, nanti malam aku nginap ya. Sinta harus pulang, kan besok ujian. Kau berbohong, gak mungkin putriku meninggal gara-gara menolong putrimu. Sejak dia menolong Sinta, bagiku dia bukan lagi putrimu, tapi putriku. Bagiku, putrimu itu sudah gak ada. Sembarangan, aku yang melahirkannya, tutup mulutmu. Malu dikit lah, kau bahkan tidak memberinya nama. Namanya Anin. Ya ampun, kapan kamu buatnya? Sebulan yang lalu. Kalau begini, kami bisa hidup lembaran baru. Loh, aku benar-benar ketiduran ya? Ternyata udah malam. Loh, ini boneka siapa? Kok mirip banget dengan boneka gede yang dikasih Rafa? Ngomong-ngomong gimana nih ya? Dokter bilang aku lupa ingatan padahal aslinya enggak. Udah gitu Tante Rina senang aku lupa ingatan. Ternyata Tante Rina dan Papa jagain aku di sini. Pa, Santi kita udah bangun. Kamu jangan main HP mulu. Syukurlah sudah bangun, dia pasti lapar. Santi, putri mama udah bangun ya? Hah? Barusan Tante Rina bilang apa? Sayang, kamu pasti sudah lapar. Kamu makan ya, mama yang suapin. Ini, Tante Rina kerasukan apa? Santi, kenapa nggak jawab? Apa badanmu sakit? Enggak kok, Santi lapar mau makan. Ya udah, tunggu sebentar ya nak. Aneh banget gak sih? Jangan-jangan Tante Rina yang amnesia. Surprise! Selamat ulang Santi. Ini, wah, mereka menyambutku pulang ternyata. Kami senang kamu udah sehat. Mereka semua teman sekelasmu Santi. Apa kamu ingat? Aku nggak ingat tapi aku senang. Gak apa-apa sayang. Bener banget. Nanti coba kenalan lagi Santi sama teman-teman di sini. Iya, kamu bener Sinta. Hai Santi, aku Rafa. Aku mewakili teman-teman semua memberikan kado ini untukmu. Kami harap kamu sehat selalu ya. Makasih Rafa dan semua teman-teman. Iya, sama-sama. Mereka tampak lebih leluasa karena aku lupa ingatan. Aku masih mempertimbangkan apa aku harus tetap pura-pura lupa ingatan atau gimana ya. Tunggu. Kok Akhirnya Santi sudah bisa makan di ruang makan ya. Keadaannya semakin baik. ayo Santi duduk di samping mama dan papa. Iya mah. Gini ya rasanya duduk di tengah mama dan papa. Mama masakin kesukaanmu loh. Harus banyak makan. Iya mah. Kalau begini, biar aja deh mereka salah paham kalau aku lupa ingatan. Sekarang aku tahu kalau aku lupa ingatan, Tante Rina lebih leluasa menyayangiku. Karena sebelumnya kan banyak kejadian yang tidak menyenangkan. Aku benar-benar bahagia sekarang.